Ibadah hari Pentakosta sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 1 ayat 7 demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara Yesus. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita berdoa kembali dalam ibadah sore hari ini dengan penuh dengan sukacita yang dilakukan oleh Tuhan. Mari kita mengawali ibadah pada sore hari ini. Kita akan dari Tuhan Roh Kudus, biar Roh Kudus senantiasa melimpah, senantiasa memberkati dan senantiasa menuntun kehidupan kita. Mari kita awali ibadah pada sore hari ini dengan menaikkan pujian. Bila Roh Allah ada di dalam kita. Mari saya untuk berdiri.
Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membawa semua beban pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sore hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kasih anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini
Kami hendak menyampaikan semua beban pergumulan kami kepada Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Engkau berkenan untuk mendengarnya. Engkau berkenan untuk menjawabnya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang menyertai bangsa dan negara kami. Kami rindu ya Tuhan, bangsa negara kami penuh dengan keadilan, penuh juga dengan kesejahteraan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di daerah sekalipun. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus menolong. Engkau memberikan hikmat kepada mereka, sehingga di tangan para pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia semakin kuat, semakin maju, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap usaha, setiap pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan membuatnya berhasil, Tuhan membuatnya beruntung, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup secara pribadi, berkeluarga, terlebih Tuhan dapat menyisihkan sebagian bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak-Mu, baik yang masih ada di PAUD, SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Tuhan sertai anak-anak-Mu ini. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, kepandaian, semangat belajar yang tinggi, sehingga anak-anak-Mu ini boleh berhasil dalam pendidikannya karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawatnya, Engkau berkenan untuk menjamahnya, sehingga kesehatan, kekuatan boleh Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka semua. Kami berdoa untuk Ibu Sikrisnio, Ibu Suwani, Ibu Ninawati, Ibu Deborah, Bapak Hartono, Bapak Yuwono, Ibu Lili Maryani. Tuhan Yesus, kami memerlukan belas kasih-Mu. Engkau limpahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-Mu dua Tuhan, di mana besok anak-Mu akan berulang tahun yang kedua. Ini semua adalah rahmat, belas kasih, anugerah Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan anak-Mu dua. Doa kami ya Tuhan, biarlah anak-Mu dua boleh bertumbuh berkembang dengan baik, dengan sempurna, sehingga nama Tuhan dipermuliakannya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan memberikan kasih dan anugerah. Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan kebahagiaan dan juga sukacita. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak, keluarga Bapak Sugiman. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Krismawan. Kami menyerahkan Ibu Yunita yang sedang mengandung. Tuhan jamah, Tuhan berkati kandungannya, sehingga anak yang dikandungnya boleh bertumbuh berkembang dengan baik, dengan sempurna, dan pada waktunya dapat lahir dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat, baik bayi yang dilahirkannya maupun Ibu Yunita yang melahirkannya. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Widodo, keluarga Ibu Kristiani, keluarga Bapak Suyono, keluarga Bapak Hani, keluarga Ibu Ceng Hartono,
keluarga Makun, keluarga Mak Lili, demikian juga keluarga Bapak Pangki. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anakmu Surya beserta keluarganya. Engkau berkati keluarga Bapak Henry, Engkau berkati keluarga Ibu Tabita, keluarga Ibu Suli, demikian juga keluarga Bapak Gia, dan juga keluarga Ibu Wahyu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah dari pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau menyertai ibadah ini, Engkau memberkati ibadah ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kami sampaikan berkenaan dengan persembahan pada sore hari ini, kantong biru untuk persembahan unduh-unduh, sedangkan kantong merah persembahan atau kolekte rutin. Sebelum kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, mari kita bersama dengarkan firman. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Amin. Kepada jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama kami berdiri. Kepada yang bertugas, saya mohon maaf ke depan. Mari kita bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kasih anugerah yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memelihara, Engkau menolong, Engkau menyembuhkan, Engkau memberkati kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengembalikan segala kasih anugerah Tuhan dalam bentuk uang persembahan, baik persembahan unduh-unduh maupun persembahan rutin. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati, Engkau menguduskannya, sehingga persembahan kami itu layak dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber segala kasih dan anugerah, yang akan memberkati kehidupan kami semua dengan penuh berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Yesus. Haruslah meruja syukur
Kudus kau hadir di sini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda firman. Tuhan Yesus Kristus, biarlah pujian ini menjadi doa dalam hidup kami. Biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus. Biarlah hidup kami Engkau penuhi dengan Roh Kudus, agar hidup kami senantiasa dapat menyenangkan hati Engkau. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami hendak membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, kami mohon belas kasih-Mu agar kami disanggupkan untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik dan dapat juga melakukan, mempraktekkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14.
Mari kita membaca bersama-sama dengan semangat, dengan penuh sukacita. 1, 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu sore hari ini kita bersama-sama beribadah dan merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus kepada orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada sore hari ini adalah orang percaya dipimpin. Orang percaya dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat orang percaya, saya dan saudara, ketika orang-orang Kristen, saya dan saudara, bertobat, tinggalkan dosa, dan percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus diam dalam hati, dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal dalam hati, dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Roh Kudus tinggal dalam hati, dalam hidup kita, izinkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita, saudara. Izinkan Roh Kudus untuk menguasai kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama belajar tentang ciri orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bersama-sama akan belajar ciri tandanya orang percaya, orang Kristen, saya dan saudara, hidupnya dikuasai oleh Roh. Kita belajar dari Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ciri orang percaya, tanda orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus, di sini ditulis dengan jelas, yakni memiliki keberanian. Memiliki keberanian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jauh dari yang namanya khawatir, jauh dari yang namanya gelisah, jauh dari yang namanya ketakutan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu orang takut ketika Tuhan Yesus Kristus ditangkap, ketika Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, ketika Tuhan Yesus Kristus dikuburkan dan belum bangkit. Para murid, termasuk Petrus, takut menghadapi yang namanya kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Petrus, saudara, dalam hatinya dikuasai ketakutan, hidupnya dikuasai kecemasan, kekhawatiran. Akibatnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Aku bukan muridnya, aku bukan pengikut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Perhatikan dengan seksama. Ketika Roh Kudus turun, ketika Roh Kudus curahkan kepada para murid, kepada orang-orang percaya yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh Petrus beserta murid-murid Kristus yang lain? Ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring Petrus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kami semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Roh Kudus memenuhi kehidupan para murid, ketika Roh Kudus menguasai kehidupan Rasul Petrus memiliki keberanian. Hilang yang namanya takut, khawatir, cemas, gelisah dalam hidupnya sekarang. Yang ada adalah keberanian untuk menjalani sebuah kehidupan. Bahkan murid Yesus pertama kali yang berani untuk memberitakan Injil, Petrus, yang dulunya menyangka, tetapi pertama kali memberitakan Injil keselamatan, memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersama-sama belajar sejarah gereja, yakni kehidupan Rasul Petrus pada akhir hidupnya, Rasul Petrus mati dengan disalib terbalik, kepalanya di bawah, karena memberitakan Injil Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para murid Rasul Petrus memiliki keberanian untuk menjalani sebuah kehidupan. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Kalau kita mengatakan hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus, kalau hidup saya dikuasai oleh Roh Kudus, kalau hidupku dipenuhi Roh Kudus, berarti kita harus berani untuk lepaskan yang namanya ketakutan, kecemasan, kegelisahan yang seringkali menguasai kehidupan kita, dan munculkan juga, hasilkan yang namanya keberanian untuk menjalani sebuah kehidupan. Beranikah kita untuk memberitakan Injil Kristus, saudara? Apakah kita takut? Kita khawatir? Kita malu-malu untuk menceritakan Injil Kristus kepada sesama? Beranikah kita untuk melayani Tuhan, saudara? Ataukah kita takut, melayani Tuhan banyak resikonya, orang penak, dibaik tuh? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beranikah kita melayani pekerjaan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita mengatakan hidupku dipimpin Roh Kudus, hidupku dikendalikan oleh Roh Kudus, hidupku dikuasai oleh Roh Kudus, beranikah kita mengikut Tuhan Yesus dengan setia? Beranikah kita mengikut Tuhan Yesus Kristus meskipun hidup kita dipenuhi dengan kesulitan, dipenuhi dengan penderitaan dan air mata?
Beranikah kita tinggalkan dosa? Beranikah kita untuk lepaskan yang namanya dosa yang seringkali menguasai kehidupan kita? Jika kita mengatakan hidupku dipimpin, dikendalikan, dipenuhi dengan Roh Kudus, beranikah saudaraku kita menderita demi Yesus Kristus? Seperti Rasul Petrus mati dengan disalib terbalik. Beranikah kita menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kita? Ataukah kita takut, kita malu-malu, kita bersembunyi, bahkan kita sangkali Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang percaya untuk kita melepaskan yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam kehidupan kita, dan munculkan yang namanya keberanian untuk menjalani sebuah kehidupan. Mari kita bersama-sama membuka di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Boleh dibuka, refresh. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Ya, mari kita membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita, kepada saya, kepada saudara, untuk menjalani kehidupan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Allah karena Engkau memberikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini, bahwa sejatinya Roh Kudus, Roh Allah tinggal dalam hati, dalam hidup kami. Roh Kuduslah yang memberikan keberanian kepada kami semua untuk berani menjalani kehidupan ini. Meskipun berat, meskipun sulit, meskipun menakutkan, meskipun mengkhawatirkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Tetapi jikalau kami bersama dengan Engkau, kami disanggupkan untuk menangguhnya. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Jemaat Kebaktian Minggu 5 Juli 2022. Segenap unsur GKP Panitia Bagus mengucapkan terima kasih kepada kami saudara-saudari yang telah berada dalam kegiatan juga ini. Kemudian GKP Panitia Bagus sudah termohon kepada Bapak Pendeta Deni Atomo dan telah melayani pembukaan firman dalam kegiatan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kami. Laporan pertemuan Kebaktian Minggu 29 Mei 2022. Selanjutnya sejumlah 340.000 persepuluhan dua amplop jumlah 150.000 untuk nomor 1250 dan nomor 12.000. Pertemuan berjumlah satu amplop 2 unit jumlah 50.000. Kemudian pada kebaktian Minggu 12 Juli 2022 untuk kuasa dari kita Kualitas Ibu Sufiani Kebenaran Ibu Sufiani diberitahukan segenap
kepada sidang jemaat bahwa setelah ibadah selesai ada sidang di samping gereja. Oleh karena itu dimohon perhatian dari jemaat dan kami untuk masuk kepada keluarga Bapak Dian atas persembahan pada hari ini tidak kami sudah berlaku. Kalau kita kami dalam doa itu tidak dibaca kita mengenai ibadah pada hari ini saya dapat mengikuti. Mari kita berikan kepada sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja Tuhan segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, pemeliharaan dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.